pasti sehat semua. Betul kan Kak? Betul dong Kak. Nah sekarang kita kembali lagi di BMC Kids. Kita akan beribadah, kita memuji Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Dan yang berdoa Kak Elsa. Mari adik-adik kita mau berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu kalau sampai saat ini Tuhan kami semua masih dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, semua karena cinta dan kasih-Mu. Tuhan, hari Minggu ini kami mau bersama-sama dengan hati yang bersukacita, mau memuji, memuliakan nama Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan memberikan sukacita-Mu dalam hati kami semua. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Bapa, biarlah berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan pada kami ini bisa kami juga senantiasa bagikan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau memulai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nyanyi lagi ya Kak ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, siapa aku semua? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu apakah? Taat. Yeay.
T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Harus jadi anak taat ya. Betul banget, Pak. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Yeay! Nah, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kakak guru sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana, dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapa.
Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan itu menciptakan satu mulut, terus dua telinga untuk kita? Dari setiap kita memiliki satu mulut dan dua telinga. Ayo, kenapa? Jawabannya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kenapa sih Kak kok seperti itu? Kenapa kita nggak boleh banyak bicara daripada sedikit mendengar? Atau Kak aku suka ngomong daripada aku suka mendengar? Kalian tahu kan, seperti yang dikatakan tadi, Samuel kecil dilatih Allah untuk belajar peka dan fokus akan panggilan Tuhan. Sampai akhir saatnya dia dewasa, Samuel dipanggil menjadi Nabi Allah. Dengan fokus dan sungguh-sungguh serta setia kepada Tuhan, Samuel terus mengerjakan panggilan Allah. Sampai akhirnya hidupnya benar-benar memuliakan Tuhan Yesus. Berbeda dengan Imam Eli. Walaupun lebih tinggi usia dan pengetahuan Imam Eli, tetapi Imam Eli tidak fokus dengan Tuhan adik-adik, sehingga anak-anaknya tidak memuliakan Imam Eli. Dan Imam Eli mengecewakan Tuhan. Yuk coba buka di 1 Samuel 3 ayat 13 ya. Kita akan bacakan 1 Samuel 3 ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Nah, karena Imam Eli tahu Imam Eli salah, tetapi Imam Eli tidak mau fokus kepada Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan, sehingga Tuhan murka adik-adik, Tuhan marah, dan Tuhan menghukum Imam Eli. Oleh sebab itu, adik-adik meskipun masih kecil, mungkin ada yang masih sekolah TK nih Kak, ada yang masih SD, kita harus mulai belajar untuk fokus dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan sejak kita masih kecil adik-adik, seperti Samuel yang terus fokus dan mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan sampai akhir hidupnya. Perbanyak berdoa, perbanyak baca Alkitab, taat kepada Tuhan dan orang tua, supaya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita, melindungi kita dari segala macam bahaya. Oke, dadah. Hai adik-adik, masih semangat kan? Nah, sekarang kita mau membuat tugas. Tugas kita hari ini adalah membuat telepon. Silakan Kak Jana.
Bahan yang kita perlukan adalah 2 buah gelas aqua bekas, lalu benang bol panjangnya kira-kira cuman sekitar 1 meter, lalu sedotan bekas dari aqua gelas ini tadi, dan alat yang kita perlukan adalah gunting. Oke adik-adik, kita buat ya. Pertama-tama kita bersihkan dulu plastik yang ada di luar. Nah, dari sedotan bekas ini tadi kita harus bagi jadi 2 adik-adik, kita gunting. Oke, selanjutnya saya minta tolong Kak Jana untuk diikatkan ujungnya. Diikatkannya dari bagian yang bawah ya adik-adik. Jangan lupa juga adik-adik kita melobangin yang bagian di bawah ini dengan gunting. Jadi akan jadinya ada lubang kecil di bagian tengah ya. Lalu kita masukkan talinya ke dalam lubang ini. Sedotan ini kita buat sebagai penahan agar tidak terlepas talinya saat kita masukkan. Nah, adik-adik, waktu adik-adik bikin ini adik-adik bisa minta tolong sama kakak, sama papa, atau sama mama biar dibantu, oke? Nah, sudah nih Kak Jana. Oke. Dadah. Kita coba main ya Kak. Boleh. Oke. Halo Kak Elsa. Halo Kak Jana, suaranya kedengeran nih. Oke, bagus Kak. Yeay, jadi adik-adik. Nah, adik-adik, dari kita membuat mainan telepon bekas hari ini, kita mau belajar satu hal penting. Yaitu kita harus belajar saling dengar-dengaran suara Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, kita harus dengarkan, kita taati. Berarti kita harus peka ya? Iya, kita harus peka sama suara Tuhan. Bukan suara Tuhan juga, tapi suara orang tua kita kalau menasehati. Karena orang tua kita adalah wakil dari Tuhan. Setuju. Oke Kak. Yuk kita tutup ibadah ini, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Sebentar kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan tutup, lindungi kami semua Bapa. Tuhan berkati kami, berkati teman-teman juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.